Setelah melewati pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan baru dalam pemulihan ekonomi berupa dinamika perekonomian global. Namun, Indonesia mampu melanjutkan pemulihan ekonomi di tahun 2024. Kinerja yang resilient tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang terjaga positif. Tantangan global pasca pandemi yang datang dari berbagai sumber risiko cukup berat. Untuk menghadapi tantangan tersebut, DJPPR telah menyusun perencanaan strategis dan melaksanakannya secara konsisten sepanjang tahun 2024. Dan inilah perjalanan DJPPR selama tahun 2024. DJPPR terus berperan aktif menjaga stabilitas keuangan negara melalui pengelolaan risiko yang terukur dan dukungan terhadap berbagai program nasional. Dengan kebutuhan pembiayaan 2024, DJPPR turut menerbitkan SBN, baik melalui lelang, book building, dan private placement. Dalam rangka pendalaman pasar, berbagai seri surat berharga negara retail telah diterbitkan. Melalui SBN retail yang tersedia di mitra distribusi, masyarakat kini dapat berinvestasi dengan aman, mudah, dan terjangkau. Pasar internasional juga menjadi target Indonesia. Global Bonds dalam mata uang US dollar sukses melaksanakan penerbitan SEC self-registered sebesar 2,05 miliar dolar Amerika. Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penerbitan surat utang negara atau SUN atau Samurai Bond sebesar 200 miliar yen Jepang pada tanggal 17 Mei 2024 dengan tenor 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berhasil menerbitkan transaksi SUN dalam dua mata uang asing atau dual currency, yaitu US dollar dan euro, dengan format SEC registered, masing-masing sebesar 1,8 miliar dolar Amerika dan sebesar 750 juta euro. Transaksi ini merupakan penerbitan Global Bonds dengan format SEC untuk ke-15 kalinya. Transaksi ini juga merupakan penerbitan SDG Bond dalam mata uang euro untuk kedua kalinya setelah terakhir diterbitkan tahun 2021. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan sukuk global dalam format Reg S Trust Certificate dengan nilai total sebesar 2,35 miliar dolar Amerika. Pada awal tahun 2024, pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan atas penerbitan Samurai Blue Bonds di tahun 2023. Pada November 2024, pemerintah Republik Indonesia menerima penghargaan Best Bond Deal of the Year dari Finance Asia. DJPPR meraih penghargaan untuk platform investasi sosial dan wakaf produktif berbasis wakaf uang yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penghargaan ini mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menjaga keberlanjutan serta mereplikasi inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu, DJPPR juga terus berkontribusi pada proyek-proyek strategis nasional. Pinjaman pemerintah yang dikelola DJPPR digunakan untuk membiayai berbagai sektor vital, beberapa di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pinjaman dan hibah, DJPPR menyelenggarakan kegiatan forum stakeholder pinjaman dan hibah dengan tema kolaborasi yang solid dalam pengelolaan pinjaman dan hibah untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, DJPPR melakukan berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur yang ramah lingkungan di Indonesia. Pertama, melakukan revisi manual ESG guna memastikan penerapan aspek environment, social, and governance dalam setiap proyek infrastruktur, sehingga pembangunan berjalan sesuai prinsip hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Kedua, DJPPR mengembangkan inovasi kebijakan dukungan pemerintah yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, serta memberikan landasan baru bagi sinergi antara sektor publik dan swasta.
Terakhir, sebagai refleksi generasi penerus, DJPPR menerbitkan buku Menapak Jejak Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan Infrastruktur yang mendokumentasikan perjalanan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam mendukung program pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, DJPPR melalui skema KPBU telah menerapkan prinsip environmental, social, and governance atau disingkat ESG pada proyek-proyek yang sedang dalam tahap persiapan. Dukungan lain yang diberikan oleh DJPPR adalah berupa penjaminan kepada BUMN-BUMN penugasan. Pertama, memberikan jaminan kredit dan bunga kepada Perum Bulog untuk menyelenggarakan kegiatan cadangan pangan pemerintah. Kedua, memberikan dukungan untuk program Indonesia Sustainable List, Coast Electrification Program for Results untuk peningkatan kapasitas ketenaga listrikan PLN. Tak hanya itu, melalui program penugasan khusus ekspor atau PKE, DJPPR memberikan dukungan pembiayaan kepada PT Dirgantara Indonesia yang melakukan ekspor pesawat udara guna menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Kerjasama antara DJPPR dengan development partner, Bappenas, dan mitra Kementerian Keuangan juga terus dikembangkan. Salah satunya dengan kegiatan Development Partner Forum. Salah satu instrumen yang juga dikelola DJPPR adalah hibah. Melalui pengelolaan hibah yang kredibel, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI atau Indonesian Aid hadir untuk terus mendukung dan memperkuat diplomasi pemerintah Republik Indonesia. Sejak berdiri hingga September 2024, Indonesian Aid telah memberikan bantuan senilai lebih dari 523 miliar rupiah ke 97 negara di berbagai sektor, termasuk kesehatan, kemanusiaan, dan pendidikan. Kontribusi Indonesia tersebut telah menjangkau Asia, Afrika, Pasifik, Eropa, dan Amerika Latin. Indonesian Aid terus berkomitmen mempererat hubungan dengan negara sahabat, menghadapi tantangan global, dan mendorong kemajuan bersama. Tahun 2024 menjadi saksi atas upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh DJPPR dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan terus mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, DJPPR siap menghadapi tantangan masa depan. Sebagai bagian dari perjalanan panjang Indonesia, DJPPR akan terus berkontribusi menciptakan perubahan positif, baik di tingkat domestik maupun global, untuk generasi yang akan datang. Karena ini untuk kita.